Oke guys, ketemu lagi sama saya Rifo Cahyono di Etnik Indonesia Channel. Kalau kamu pergi ke Jogja, nggak akan lengkap kalau kamu nggak mengunjungi salah satu situs yang terindah di Indonesia. Kita mengenal Borobudur, salah satu situs yang termegah dan terindah. Tapi ada satu situs yang nggak kalah indahnya, adalah situs yang di belakang saya ini, Candi Prambanan. Ayo kita lihat sama-sama ya. Oke. Disebut Dewa Ilmu Pengetahuan kenapa? Karena belalainya ini membuka mangkok. Ini isinya susu. Melambangkan kalau anak kecil minum susu bagus untuk kecerdasan. Oke. Makanya di Indonesia ini sebagai lambang ITB di Bandung. Pengetahuan ya. Ya, ilmu pengetahuan ya. Makanya ada kepercayaan juga selain menyentuh ini ada menyentuh di sini belalainya 3 kali. Habis itu ditaruh di sini. Biar pinter nih, ini nih. Biar pinter nih. Iya. Ya. Terus pegang kepalanya nih. Kepalanya itu pegang ini. Iya. Punya putra berapa baru satu ini? Ada dua mas ya. Satu nggak ikut. Nggak ikut yang satu. Yang satu yang paling besar cewek. Oh begitu. Oke udah. Semua sekolah ini bolos. Pak yang ini apa nih Pak? Kok jatuh nih? Itu betul pertanyaannya. Ini harusnya kan ditaruh waktu membuat merehab maksud saya. Itu tidak ditemukan batu yang asli kemudian diganti yang baru. Ini baru ini. Oh, oke. Nah, tapi baru berapa kemudian baru ditemukan yang asli. Oke. Makanya ditaruh di situ. Harusnya kan di sini. Ini. Oh iya iya iya. Makanya iya. dikira. Jadi tetap dijaga Ya, biar di situ. orisinilnya ya. Kadang-kadang itu seperti itu ya. Jadi sudah diganti yang baru, Ya, kemudian baru ketemu ditemukan. lagi. Temukannya sudah 10 tahun kemudian. Iya 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 iya. Masuk akal. Ya, ini yang waktu menculik Sinta dari lingkaran tadi. Ini udah mulai permasalahan Ya, ini ya, hidup diculik. ya. Ya, diculik. Kemudian ini orang tua tadi adalah Rahwana atau Dasamuka yang kepalanya 10 nih. Oh, ini yang kepala 10 nih, Iya, Dasamuka tangannya ya. 20. Itu Sinta. Ya, tadi Bapak bilang Jatayu, Jatayunya ini. Oke. Waktu membebaskan Sinta Ini yang ya? menyerang Rahwana, tapi Jatayunya kalah. Kalah ya. Kemudian sebelum kalah beneran, Sinta memberikan cincin kawinnya pada Jatayu. Ini ya, cincin Itu, kawin. betul, iya. Jadi waktu Rama dan Laksmana kembali, tidak temukan itu Sinta, tapi ketemu sama burung Jatayu yang bawa cincin. Ini. Ya, cincin ya. Iya, jadi benar-benar. Ya. Benar-benar ada sejarahnya Pak ya, bukan cuma cerita rakyat ya. Kemudian Rama mencari Sinta dalam perjalanan banyak masalah, tapi Rama bisa mengatasi semua masalah. Karena Rama adalah titisannya Dewa Wisnu. Salah satu masalah di sini waktu membunuh 2 muka. Ini bagus nih. Ini. Mukanya di kepala sama di perut ya. Namanya Kabanda. Oke. Kabanda. Setelah Rama membunuh Kabanda, mati, Kabanda berubah jadi yang bagus. Ini karena dapat kutukan aja, jadi mukanya 2. Oke. Makanya dia thanks pada Rama, terima kasih memberikan ini apa? Bunga teratai kepada Rama. Oke. Bagus di sini ukirannya. Jadi 2 muka ini sebenarnya nggak jahat Pak? Enggak, cuma dapat kutukan aja. Oke. Punya kesalahan dikutuk. Dan jadi kayak gitu dan dia akan kembali lagi setelah Rama membunuh dia. Oke, memang takdirnya Pak. Takdirnya gitu. Ya. Dia harus terima ya. Ini bagus nih kayak film Iya. Godzilla. Godzilla sekarang. Ekornya ular ya Pak? Iya, kayak ular ya. Gila ya orang zaman dulu. Membunuh ke buaya. Buaya ini. Krokodil ya. Kemudian mati, berubah jadi ini sama ini kayak itu. Kemudian memberikan ini bunga teratai kepada Rama. Jadi waktu perjalanan Rama nyari Sinta itu dia harus melewati banyak masalah, tapi ada kebaikannya juga ya. Membebaskan orang dari Kutukan-kutukan ya, dari ini ya, kejahatan ya. Betul. Kemudian ketemu kera putih Hanuman. Ya ini kera putih Hanumannya bantu Rama di tengah ini. Ini waktu membantu Rama. Itu, ya kan? Ini Rama membantu, keranya membawa Rama sama Laksmana ke Raja Kera namanya Sugriwa. Sugriwa ya. Saya yakin Bapak
Udah tahu ya. Ini Sugriwa ya. Sugriwa sama Rama membuat perjanjian. Sugriwa bantu Rama untuk mencari Sinta, merebut Sinta kembali. Rama membantu Sugriwa untuk merebut kerajaan kembali yang diambil oleh Subali kan. Oke. Ya, tapi Sugriwa nggak percaya pada Rama tentang kekuatannya karena Rama orangnya kelihatannya lemah. Ya, lemah. Tapi Rama orangnya sebetulnya dia sakti. Makanya dia menunjukkan kesaktiannya pada Sugriwa dengan mengambil satu panah. Dengan satu panah dia bisa memanah 7 pohon kelapa dalam satu panah. Ya. Di sini ada digambarkan di sini waktu memanah 7 pohon kelapa. Nah ini. Wah, Ya, masih ada ya. Ini ya. Itu Rama, Bicara, itu Sugriwa, ini kera putih. Ini 7 pohon kelapa, 1 panah. Baru mereka percaya kalau Rama itu sakti, ya begitu. Kemudian perang, Sugriwa dan Subali perang, ya. Kemudian Rama membantu Sugriwa, kan udah ada perjanjian, ya. Dipanah itu Subali, mati, Sugriwa menang, dapat istrinya lagi, dan itu kera-kera anak buahnya gembira. Gitu. Ya. Wah, luar biasa, Pak. Ya orang dulu bisa buat kayak Iya, ya. jadi ini udah akhir story nih. Ramai Betul, belum ya? masih ke sana Oh, masih ada satu lagi ya? Brahma ya. Masih ada Jadi satu lagi lebih ya? panjang detailnya, cuma singkatnya begitu. Ya, Rama ya. ketemu Sinta. Ya. Oke. Ini Rama Sinta ini. Rama Sinta ya, di gambaran Rama Sinta. Nah, kalau ini Kuwera, dewa Oh iya, Dewa Uang ini. ya, namanya Kubera atau Kubera. nama. Biasanya bawa itu ya, apa? Tupai itu ya biasanya. Kalau di candi-candi lain enggak ya? Bawa tupai. Iya, tangan kiri ya. Di sini enggak, cuma ini ada keberuntungannya di tangan yang sebelah kanan. Bawa apel ya? Kayak itu sebenarnya apa ya, keberuntungan aja. Kalau orang menyentuh di situ berdoa, kemudian kalau punya istilahnya bisnis Keinginan. atau bisnis apa bisa Iya, yang berhubungan terkabul dengan ya. uang, itu yang disebut kuwera atau kubera itu. Oke. Pinjam, om pinjam ya. Nih tak sorot ini tidak apa-apa. Wow. Ya, kelihatan kan? Wow. Dewi Durga, istrinya Dewa Siwa, ya. Sebagai Dewi kekuatan dan kematian, tangannya ada 8, ya. Pegang banyak senjata, berdiri di atas kerbau. Kerbau ini jelmaan dari Asura, ya. Asura itu yang sampingnya ini. Ya. Ini gambaran murkanya Dewi Parwati atau gimana sih, Pak? Sebetulnya bukan murka. Pada waktu itu banyak diserang, ada banyak buffalo atau kerbau. Kemudian Durga tahu mana yang kerbau asli, mana yang enggak. Makanya dia langsung meloncat di atas kerbau yang palsu tadi. Ini dibunuh, dibunuh, kemudian ditarik ekornya, maka berubah jadi Asura. Ini ya. Ya. Makanya nama Dewi Durga itu kompletnya Durga Mahisa Sura Mardini. Artinya Dewi Durga yang bisa membunuh Mahesa, Mahesa Sura. Mahesa Sura, betul. Seperti yang Bapak bilang, namanya lainnya ada kadang-kadang Parwati, kadang-kadang Kali, kadang-kadang Uma, banyak ya. Kadang-kadang tangannya tidak cuma 8, kadang-kadang 16 tangan. Oke. Kadang-kadang 32 tangan ya, tapi sama itu. Tapi ini Arca Parwati tercantik lah sih, Pak. Terbagus ya seluruh Indonesia. Bagus ya. Cuma rusak di wajahnya. Di wajahnya ya. Apa karena vandalisme atau karena memang ditemukan seperti itu, Pak? Ditemukan itu, tapi ada cerita mistis. Katanya ini dulu waktu pemerintah sebelum penjajahan Jepang. Itu kalau dilihat dari bawah itu katanya ini patung ini senyum-senyum terus. Oke. Tapi kalau naik ke atas ini cuma patung. Turun lagi sampai bawah dilihat itu senyum-senyum. Makanya dia lama-lama marah itu. Serdadunya Jepang itu marah. Cerita mistisnya gitu. Makanya dipukul itu. Oke. Popor pakai senjata itu. Oke. Itu cerita rakyat. Mistisnya Cerita itu. rakyat. Oh. Jadi kemungkinan dirusak sama tentara Jepang ya, Pak? Ya itu tadi, karena itu tadi mistisnya itu. Ini makanya cuma rusaknya kan di sini kan, Iya. ya kan? Harusnya gitu. Sayang banget ya. Iya. Oke, Bi. Dan cuma ada yang di ruangan ini aja, yang atasnya ada kelelawar. Oh iya iya. Percaya itu.
Oh iya itu loh ada kelelawar ini. Cuma di sini aja. Yang lain nggak ada ya? Ada. Oh iya. Ini Jom. Oh ya. Itu bapaknya baru ambil foto sebentar ya. Tuh ada kelelawarnya. Oke, yuk, let's go. Oke. Lanka atau Sri Lanka sebetulnya. Oke. Iya. Kemudian mereka mengirim Hanuman untuk pergi ke Lanka. Kenapa Hanuman yang dikirim? Karena Hanuman itu anaknya dewa angin, ya. Makanya dia bisa Terbang. Saya yakin Bapak tidak tahu itu ceritanya. Kemudian ketemu Sinta, ya. Tapi Sinta nggak percaya kalau dia utusan dari Nah, Pak, Rama. cerita Rama Sinta ini dia sebenarnya di India atau di Indonesia ya, Pak? Di India dong. Di India ya? Iya, karena agama Hindu datang dari India. Oke. Hindu, Buddha, dan Muslim di Indonesia kan datangnya dari India. Dari, Kalau ya. Muslim dari Gujarat kan. Oke. gitu. Oke, jadi ini cerita yang terjadi di India lah. Di India. sebenarnya. Oke. Kemudian nanti nyebrang ke Lanka, Sri Lanka. Sri Lanka. Jadi cerita itu Ayodhya dan Alanka, India dan Sri Lanka. Oke. Ya, sampai sekarang hubungannya nggak baik. Oke. Ya ini waktu Hanuman ketemu Sinta, tapi Sinta nggak percaya. Makanya Hanuman nanti nunjukkan cincinnya Ya, dari ya, Jatayu dari tadi. Jatayu. Iya, betul. Baru dia percaya. Oke. Sinta percaya kalau dia utusan Hanuman. Tapi Hanuman ketangkap kan nanti sama para Rahwana dan anak buahnya. Kemudian Hanuman dibakar. Yang dibakar cuma ekornya, ya. Karena biasanya monyet itu suka sama ekor, ya. Ini pembakaran ekor dari Gila, halus. ya ini waktu ini namanya Anoman Obong ya ini di sini nih. Oh, Anoman Obong ini ya Iya, ceritanya. waktu Anoman diobong ya, ekornya duluan. Heeh. Diobong kemudian Anoman loncat ke atas ini kerajaan dari Lanka atau Sri Lanka. Kemudian semuanya terbakar. Ya, itu adalah cerita yang menarik. Ini yang episode yang kedua ini kalau di Ramayana. Makanya ada lagu Anoman Obong. Anoman Obong. Ya. Dan kembali ke Rama ya. Ini udah happy ending ini. Ya ceritanya memang happy ending ya. Udah happy ending. Pak, ini siapa ini, Pak? Dewa apa ini, Pak? Maaf ya, ini aku lupa aku ada tengkorak. Ntar saya googling di situ. Ada Maaf, yang ini tengkorak, aku lupa iya. ya. Ini ada tengkorak itu kan? Ah. Ada tengkorak satu itu. Tapi lupa. Ntar tak karena jumlahnya 24 kadang aku lupa juga. Iya, iya. Ini ada Lain memang. Ini ada Trisula. Lain ini Trisula. Kalau Trisula itu lambang Trimurti ya. Trimurti ya. Mesti. Ini ada kayak bola dunia itu, Pak. Heeh, itu. Keren banget ya. Terus terang. Pasti punya arti-arti Arti ya, masing-masing. arti dari dewa itu sendiri. Kayak tadi yang dewa laut ada apanya? Ada ularnya itu Ada lah gitu ularnya. ya memang. Ada. Tapi tanya di mana? Itu kalau katanya kalau dilihat dari apa internet bisa kelihatan katanya. Oh ya? Dia bilang gitu. Heeh. Waktu mereka buat kayak gini. Buat membuat jembatan menuju ke Lanka Oke. ya, atau Sri Lanka gitu. Ya kalau orang India kadang-kadang tanya ini kecil ini, ini kayak ada tupai. Ya, tupai itu makanya kemudian karena ini membantu Rama membuat jembatan, kemudian Rama memberikan tanda ke tupai itu dengan 3 jari ini. Makanya tupai yang ada di India mesti ada 3 garis. Oh, garis ya. Oh. 3 garis. Ya, kalau pernah Yang lihat disucikan sekarang ya. itu di sini, kadang-kadang tanya di sini. Oke. Kemudian baru melintas mereka. Jadi sebenarnya kisah Rama Cinta ini kisah yang terjadi di dunia atau dunia atas atau dunia kita, Pak? Kalau di sejarahnya di Hindu. Di Hindu, di dunia nyata. Di dunia kita ya? Dunia kita, dunia Oke. nyata. Itu terjadi di India ya. Di India, dunia kita, karena masih ada nafsu. Ada nafsu, ada cerita, ada masalah. Ada masalah. Si Kaikeyi istrinya Dastarata masih menginginkan anaknya jadi raja. Oke. Itu masih ya itu. Tetap Jadi kira-kira abad ke berapa itu, Pak? Kalau misalnya cerita Ramayana itu dalam sejarahnya Hindu. itu lama banget ya. Sebenarnya kalau di sini aja udah abad 7, berarti kan sebelum. Oh, jauh. Udah jauh. Tapi saya nggak tahu sampai mulainya kapan, terus terang saya nggak tahu. Masehi. Jauh-jauh sebelum Masehi. Ayo, let's go. Oke. Open for the public, for the tourist. First have to get the statue of Shiva, Mahadewa. Tapi udah capek, Pak. Nagendraharaya Trilochanaya Udah capek, Bi. Asmangalagaya Ngantuk, tah? Maheshwaraya Nagendraharaya
Kemana kita Pak? Kita masih ada 2 patung lagi, yaitu Brahma sama Wisnu. Mau dilanjut Ben? Atau next Ben? Lanjut? Oke. Kemudian ke Wisnu habis itu udah nggak ada. Ya. Oke. Kalau yang di pojok-pojok ini namanya Dwara Jala. Jala ya. Jala itu dipakai di air ya. Berarti dulu airnya ngalir ini Pak? Ngalir ya. Kalau musim hujan ini masih ngalir ya. Itu ada oke. lubang-lubang itu. Ya. Kemudian di bawah Ratna itu ada tarian. Itu tarian Siwa sebagai penari. Oh ya Namanya Natarats atau Nataraja. Oke. Nama tariannya Tandawa. Ya, Wow. Tarian Siwa itu ya? Iya, betul. Kalau orang Hindu dari India kalau melihat ini bilang how come ya, di sini lebih bagus daripada apa yang di India ya. Padahal ini datangnya dari India, tapi Berarti seni kebudayaan kita juga nggak kalah lah. yang kalah. Itu restorasi lagi dilanjutkan, yang tingkatan kedua yang pendeta. Seperti itu, itu satu candi rata-rata yang bentuknya kayak gini, sekitar 2 tahun. Wah. Pak yang di depan ini 2 yang kecil ini apa nih Pak? Mana? Yang mana? Ini. Ini. Ah. Ini candi Apit. Candi Apit ini apa fungsi Pak? Pengapit ada 2, satu sama sana. Tengah. Penyeimbang pengapit. Ya. Jadi dewa atau? Bukan, nggak ada. Bukan. Pengapit aja, nggak ada isinya. Nggak ada apa-apa. isinya, nggak ada apa-apanya ya? Kalau yang kecil-kecil itu namanya candi kelir. Candi Setiap kelir. pintu masuk ada 1 candi kecil. Ada 4 pintu masuk. Kelir itu candi untuk penolak bala. Oke. Kalau sekarang kita namanya, kalau dulu orang Jawa namanya selintru ya. Oke. Kalau sekarang korden aja. Korden di jendela itu menolak angin, tapi Iya. angin jahat. Oke. Gitu. Jadi di Fungsinya. setiap pintu ada adeng-adengnya lah. Ya? Iya, nggak langsung masuk. Nggak langsung masuk rumah. Betul, betul. Menolak balai. Orang Jawa dulu banyak sih namanya selintru. Sangepane ya. Ini Brahma nih Pak. Berapa Iya. meter ini Pak? Ini lebih pendek ya. Ah. 35 atau berapa aja. Oke. Yang ingat saya yang 42 Ini aja. Siwa segitu, Siwa. Brahma Di segini. sini Siwa yang paling besar karena prasastinya adalah Siwa Gerha. Siwa Sigraha ya. Artinya rumah untuk dewa, Dewa Siwa. Sayangnya di Indonesia nulis Gerha ditulis Graha. Geraha. Padahal itu artinya lain. Oh beda ya? Kalau Gerha hanya hilang 1 itu artinya rumah. Oke. Tapi kalau Graha hati-hati itu artinya rusak. Oh, Itu salah kaprah. Ya. Nggak Sudah boleh ya banyak harusnya. perumahan yang namanya Perwita Graha. Ya, dulu ada Nokia Graha. Akhirnya Nokia runtuh juga kan, Oke. rusak lah. Jangan dinamain Geraha. Geraha itu jangan digunakan, itu artinya rusak. Kalau Geraha rumah, Family lah. harusnya di Jakarta ada Bina Geraha. Iya, iya. Itu kan artinya Bina rusak, harusnya Bina Geraha. Geraha ya, benar ya. Iya, hanya hilang 1. Itu dua-duanya bahasa Sanskerta cuma sudah salah kaprah. Oh, oke. Orang kita maunya rumah, kan gitu. Kan video itu loh gerak. Udah di dia. Itu arti yang sebenarnya. Iya, cuma sudah salah kaprah. Ya, ya. Kalau Bina Geraha berarti Bina rusak. Harusnya Bina Harus Geraha, diganti rumah itu. pembangunan kan gitu. Benar. Ya. Kalau reliefnya hampir sama Pak ya. Reliefnya sama yang sana. Kalpatar. Setiap yang di anu Kalpatar. Ya. Nah, reliefnya di sini juga tentang apa nih Pak? Oke. Jadi si Brahma Wisnu juga kelanjutan Ramayana juga ya. Iya. Ya, ini Dewa Brahma. Yang beda kepalanya ada 4. Kalau lainnya hampir sama dengan Siwa Wisnu. Ya. Karena Siwa Wisnu Brahma itu 3 dalam 1. Ini ada noe nih, harusnya nender atau gimana nih Pak? Mana? Ini. Heeh. Oh, ini nggak tahu ini. Ini baru ini. Ini kan dulu rusak ya. Ini diganti. Oh, oke. Oh, ini asli. Heeh. Cuma nggak ditemukan itunya. Udah rusak kali. Oke. Kalau yang ini kan baru. Iya. Ini asli. Mungkin nemukannya kayak gitu. Oh, tapi pikir nyender di no itu enggak ya? Enggak. Di tengah ya? Enggak. Enggak. Wah, biar gila. Padmasana dengan telaga merah. Ini sama Heeh. dengan Siwa tadi. Bawa air suci sama ya.
Kepala empat ini ada yang bilang, versi yang satu bilang kepala empat itu lambang pencipta, dia bisa menciptakan sendiri kepalanya. Oke. Yang nomor dua, versi yang kedua itu lambang kitab suci agama Hindu yang disebut Weda. Weda dibagi empat ya, Athawa Weda, Roh Weda, Sama Weda, sama Lajur Weda. Oke. Begitu. Ya. Yang lainnya sama ya. नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नित्याय Kita lihat yang patung terakhir ya. Oke. Dewa Wisnu, Oke. dewa pemelihara ya. Oke. Patungnya cuma ada satu ruangan di sini. Oke. Ya. Yang lainnya kosong ya. Oke. Garuda sama angsanya kosong. Ya. Oke, yang bring up. Ayo. Oke. नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः Besarnya juga hampir sama, Pak ya. Sama. Ya. Yang paling tinggi cuma Siwa tadi. Ini Bang Siwa ya. Kalau yang lainnya sama, hampir sama. Fungsinya sama. Atma sama. Nah, senjatanya itu yang beda. Ini bawa tongkat. Gada ya. Ini gajah gitu, yang rusak ya, yang rusak. Kemudian yang sana cakra, ya. Cakra, yang sebelah sana cangkang. Kemudian ya ini dulu patah kan, ini kelihatan banget patah. Ya, patah jadi dua di dua. Jadi dua. Bawah ini juga ada sumuran sama. Tapi kita udah lengkap nih Pak ya, sama Wisnu Siwa ya. Udah lengkap kita. Bisa dibayangkan orang dulu buat kayak gini. Berapa ratus tahun nih Pak pembuatannya dulu? Kalau dalam prasasti yang kita temukan tidak ditemukan angka tahunnya, cuma bisa diambil tengahnya mungkin juga sekitar 100 tahun. Kenapa bisa gitu? Kenapa dibangun oleh rakyat Pikatan dari dinasti Sanjaya, kemudian tidak selesai dilanjutkan ke rakyat Balitung, kan bisa dilihat ya dua generasi. Dua generasi kurang lebih 100 tahun ya. Iya. Pemerintahannya. Karena itu ada angkanya. Cuma yang bangun itu penduduknya, maksudnya orang biasa. Orang Makanya biasa ya? Yang bangun itu kadang-kadang mau komplain, tapi mereka takut. Oh, oke. Karena mereka menganggap raja itu adalah titisan dewa. Oke. Jadi apapun yang dikatakan raja dia ikut. Oke. Karena dia takut untuk komplain, makanya dia kemudian pembuatnya itu membuat kayak Protes. relief, protes ya. Tapi tidak setahu raja. Oke. Kalau kita melihat reliefnya itu orang kayak apa ya, lelucon, jokes. Oke. Jadi kalau orang melihat itu, kadang orang tertawa, kadang orang cuma senyum, tapi kadang-kadang ada yang juga nggak setuju. No, it's not joke, because disgusting. Ya. Jadi Mau lihat yang itu? mau lihat Nah, itu ya. yang Buat pembelajaran soalnya. itu betul-betul terjadi Oke. pada abad 9. Oke. Ya. Jadi istilahnya bentuk protes dari para pekerja lah Pak. Iya. Tapi nggak berani diucapkan, dibuat Nggak dari berani karya ya. Kemudian karena ya itu tadi mereka takut kan. Ya. Raja itu dewa, jadi Oke. dewa, makanya Ya. mereka membuat Dihormati. Ayo kita lihat ya. Bentuk protes masa lalu ini istilahnya. Tidak banyak orang yang tahu tentang itu. Cuma karena bapak kita suka banget. Iya, seneng banget ya. Tunjukin sesuatu yang lain ya, Iya, iya. yang nggak ada di dalam buku. Iya, iya, iya. Menarik banget.
Nah itu baru kita tahunya dari mana itu Pak? Maksudnya dari cerita rakyat atau memang ada pengetahuan? Enggak ada pengetahuan, cuma karena ini saya dulu dilahirkan di sini. Ini adalah tempat saya bermain waktu kecil. Makanya setiap single detail of this kinara-kinari udah pohon kalpataru. Ya, kemudian karena bosen sama istilahnya capek untuk membuat candi ini karena orang biasa. Kemudian mereka mengganti kinara dan kinarinya diganti dengan sesuatu yang lain. Coba Apa sih, tak bandingin dulu. Ini sama ini. Kemudian mereka mengganti kinara dan kinarinya ke sini diganti dengan sesuatu yang lain. Oke, ini yang aslinya ya? Yang aslinya kan kayak gitu. Diganti sama monyet. Monyet. Kemudian lihat monyetnya, apa yang mereka buat monyetnya. Apa ini? Monyetnya ini mengambil buah dari pohon kalpataru. Oke. Setelah diambil dimakan. Oke. Setelah makan mereka senang, gembira kan? Kemudian mereka bercerita, saya pikir tidak cukup untuk makan ya, makan aja nggak cukup. Maka kita harus cari sesuatu yang lain, nggak cuma makan, ya. Kemudian dilanjutkan di sini. Maaf ini agak. Kemudian monyetnya berpikir apa yang harus mereka lakukan selain makan. Kemudian maaf, monyetnya dengan penis. Oh. Kemudian apa yang mereka lakukan yang di sini? Mereka beri Marstut version. Oh. Jadi istilahnya orang itu cari kenikmatan terus-terusan ya, Pak? Berkembang. Berarti kalau cuma dikasih makan aja nggak cukup, cukup gitu. ya. Dulu kan dikasih makan tapi mereka berpisah sama anak istri kan. Iya. Tapi mau protes nggak berani. Oke. Benar juga sih ya. Atau Ini asli loh ini. Iya. Jadi di tempat lain nggak ada, cuma ada ini aja. Ini, makanya Luar biasa ini. Atau mungkin juga artinya orang itu hanya makan aja nggak cukup, tapi orang akan mencari kenikmatan lain ya. Dan kalau lakuin itu kayak monyet lah Pak istilahnya. Kalau mereka menggambarkan dengan monyet, tapi ini kalau modern, kalau orang modern sekarang itu kalau membuat sesuatu, terutama kalau dalam internet ya, they make like then make something after finish they make something different in the corner, like pin. Same thing. Kayak But gini it is ya. 9th century. Oke Pak, kita closing ya Pak ya. Ada nggak Pak pesan-pesan untuk generasi muda Pak di video ini? Ya, untuk generasi muda of course ya, karena ini budaya kita ya. Orang dulu, orang barat, orang Amerika, orang Perancis saja sangat bangga dengan ini. Mereka heran ya, apalagi kita yang punya kadang-kadang kalau malah kita melupakan. Marah ada cerita Roro Jonggrang apa yang enggak? Cuma ceritanya taunya Roro Jonggrang was built in the one night. It is impossible. It is just apa? Salah informasi lah just istilahnya. legend. Enggak ada buat candi itu cuma satu malam, yang ada cuma cinta semalam. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak muda bangsa Indonesia harus lebih mengetahui dengan benar lah Pak ya. Dengan benar ya, Jangan cuma cerita sentingan-sentingan. Legenda ya. Legenda itu cuma menyesatkan. Maka banyak orang tadi yang tanya kan Bapak tinggal juga sendiri, mana Roro Jonggrangnya? Saya mesti bilang Roro Jonggrang itu nggak ada. Gitu aja. Oke guys, thank you. Saya udah sama bapaknya, kita udah akhir video kita. Saya pesan sama kamu, kalau kamu pergi ke tempat-tempat yang bersejarah seperti ini, lebih bagus aja orang-orang yang lebih ngerti. Ya Pak ya. Saya kalau nggak ada guide-nya, saya panggil juru kuncinya atau siapalah yang istilahnya kita biar tidak mengartikan secara salah Pak ya. Iya betul. Jadi kalau kamu pergi ke Prambanan, haruslah kamu ajak guide yang bisa menjelaskan dengan begitu luar biasa. Jadi kita bisa belajar begitu banyak dengan sejarah Indonesia yang begitu luar biasa. Oke. Teman-teman, thank you udah nonton video ini. Terima kasih juga untuk Bapak ya yang udah temenin saya. Soalnya Pak, sama sih Pak? Namanya Pak Miko. Pak Miko ya. Thank you. Ya Pak ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you.